Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Muharika dengan NIM 119401031 semester 6 kelas A, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin memang lagi hangat di kalangan milenial atau kalangan tahun-tahun sekarang ini, yaitu tentang toxic positivity. Nah, langsung saja ke materinya ya teman-teman sekalian. Jadi toxic positivity itu apapun yang berhubungan dengan istilah toxic selalu bermakna negatif. Toxic sendiri merupakan istilah untuk mengungkapkan atau menyebutkan sifat-sifat buruk yang menempel dan mendarah daging seperti racun yang membawa dampak buruk. Nah, toxic positivity itu sendiri adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir serta bersikap positif serta menghilangkan emosi negatif yang muncul. Nah, melihat suatu hal dengan cara yang positif itu memang sangatlah bagus teman-teman sekalian. Tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif yang ada, hal itu malah justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Nah, seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha untuk menghindari emosi negatif yang ada gitu pada dirinya sendiri. Misalkan kayak sedih, marah, ataupun kecewa dari suatu hal yang terjadi atau dari suatu masalah yang terjadi. Padahal emosi negatif itu juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Kemudian, penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang dan dalam jangka waktu cukup panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental, di antaranya stres yang berat, kemudian cemas atau sedih yang berkepanjangan, gangguan pada pola tidur, kemudian ada penyalahgunaan obat terlarang, depresi, dan juga PTSD. Nah, dari pengertian toxic positivity itu sendiri, mungkin teman-teman sekalian pasti pernah merasakan ataupun pernah ngerasa tapi nggak tahu nih kalau ini tuh toxic positivity. Nah, apa sih ciri atau tanda yang bisa kita kenali dari toxic positivity itu? Nah, toxic positivity itu umumnya muncul melalui ucapan. Jadi, orang yang memiliki pemikiran yang demikian mungkin bisa melontarkan petuah atau nasihat gitu ya, yang terkesan positif, tapi sebenarnya dia tuh tahu emosi negatif yang ada, emosi negatif yang sedang dia bicarakan. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang menandakan seseorang terjebak dalam toxic positivity. Yang pertama, ada menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita merasakan eh, sedih atau gelisah, kita tuh malah denial ke diri kita sendiri, malah kita berpikir, udahlah ini mah bisa kok kita laluin, bisa-bisa. Sebenarnya kata-kata yuk, bisa yuk, itu sebenarnya bagus kalau misalkan diterapkan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang terlalu memporsir dirinya untuk selalu berpikir positif, tapi dia melewatkan emosi negatif yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Nah, untuk menekankan perasaan-perasaan negatif yang muncul, orang yang memiliki kecenderungan toxic positivity ini akan memilih menghindari permasalahan dan tidak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini tidak tepat karena kita setiap dalam hidup tuh pasti menemui permasalahan-permasalahan yang serupa dan semakin sering kita menghindari permasalahan-permasalahan tersebut membuat kita tuh sulit untuk menghadapi permasalahan berikutnya yang mungkin jauh lebih besar dari permasalahan sebelumnya. Kan kalau misalkan kita bisa melewati atau bisa melewati permasalahan tersebut, kita tuh bisa tahu ketika ada permasalahan ke depannya, kita bisa tahu langkah apa nih, oh iya kemarin kayak gini, berarti kita harus lebih kayak gini gitu. Jadi kita tuh tahu, kita belajar dari yang namanya pengalaman. Kemudian yang ketiga ada merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif tersebut. Jadi maksudnya ketika si seseorang yang terjebak dalam toxic positivity ini merasakan ya emosi negatif itu, dia tuh akan merasa bersalah pada dirinya sendiri dan malah semakin tidak bisa mengungkapkan emosi negatif yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan kata-kata atau pernyataan yang meremehkan. Misalnya kayak, jangan nyerah dong, gitu aja kok nggak bisa. Itu biasanya kata-kata yang memang orang-orang tuh sampaikan, sebenarnya dia baik untuk
menyemangati. Cuman kalau misalkan disertai dengan meremehkan ya, misalkan, masalah ini doang, kemarin juga, masalah aku lebih berat gitu. Nah, itu kan udah termasuk membandingkan juga ya teman-teman. Nah, itu, apa namanya, termasuk ke dalam tanda-tanda dari positivity itu. Kemudian yang kelima, ada sering mengucapkan kalimat yang membandingkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau misalkan, kata-kata yang memang sudah sering itu biasanya seperti ini, eee, masih mending kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang lebih menderita daripada ini, misalkan seperti itu kata-katanya. Atau biasa kita sehari-hari tuh, kalau misalkan teman lagi bercerita gitu ya, pasti kita tanpa sadar ataupun, teman kita tuh pasti tanpa sadar bilang, "Ah, masih mending masalah kayak gini mah gampang, kemarin aku lebih besar." Nah, kata-kata seperti itu yang kalau misalkan semakin hari gitu diteruskan terus-menerus ketika ada yang bercerita atau ketika ada yang mengkonsultasikan permasalahannya kepada konselor, kata-kata seperti itu bisa termasuk dalam toxic positivity. Kemudian yang keenam adalah melontarkan kalimat yang menyalahkan orang lain atas permasalahan yang dideritanya. Misalkan kayak, "Coba deh kamu lihat posisi kamu kan juga salah," gitu. Sebenarnya, mungkin, mengucapkan kalimat positif itu dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri atau menguatkan orang lain gitu kan. Eee, namun tidak boleh terlalu positif karena memang sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Begitu pula dengan sikap ataupun kata-kata serta pikiran yang positif. Nah, kemudian selain dari ucapan, media sosial juga dapat memicu yang namanya toxic positivity secara tidak sadar. Jadi kebanyakan orang di media sosial, sepenglihatan dari aku sendiri, kalau misalkan media sosial itu membuat orang tuh berlomba-lomba gitu, dalam segala sisi untuk menunjukkan sisi positif dari dirinya sendiri gitu, oleh kehidupannya masing-masing. Nah, ketika melihat orang lain yang hidupnya tanpa lebih sempurna, kita tuh pasti lebih mudah sedih atau terpuruk, "Kok hidup aku kayak gini ya? Kok dia bisa ya kaya?" Atau, "Kok kulitnya bagus ya? Kok aku nggak bisa?" Gitu kan. Nah, itu sebenarnya, kalau misalkan dijadikan motivasi agar kita bisa lebih baik, itu bagus. Tetapi kalau misalkan menjadikan kita semakin sedih atau terpuruk karena sesuatu itu yang termasuk ke dalam toxic positivity itu sendiri. Nah, selain dari ucapan, media sosial juga, seperti yang sudah disebutkan dapat memicu yang namanya toxic positivity. Nah, bahkan ketika sedang ngerasa sedih atau terpuruk gitu, sebisa mungkin ketika berselancar di media sosial ya, kita tuh pasti menutupi. Jadi kelihatan di layar HP atau di media sosial tuh pasti kita senang-senangnya aja, padahal di balik itu semua pasti ada yang namanya kesedihan-kesedihan gitu kan. Nah, hal ini yang, membuat kita tuh menolak secara diri sendiri gitu ya, menolak segala emosi negatif yang diluncurkan dalam sebuah hal yang terjadi atau dalam sebuah masalah seperti dunia yang ditampilkan di media sosial. Nah, setelah tahu nih ya pengertian dan juga ciri-cirinya, ada nggak sih cara untuk menghindari toxic positivity itu? Tentu saja ada teman-teman sekalian. Jadi agar terhindar dari yang namanya toxic positivity dan dampak buruknya gitu ya, serta tidak menjadi sumber dari toxic positivity bagi orang lain, kita tuh bisa mencoba beberapa tips. Di antaranya yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif yang muncul. Nah, emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang buruk gitu. Jadi bukanlah hal yang buruk yang harus disimpan terus-menerus gitu atau harus disangkal. Tidak, perasaan emosi negatif itu eh, negatif maupun positif itu merupakan hal yang normal yang dirasakan oleh seseorang. Untuk itu, teman-teman boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaan agar tidak menjadi orang-orang yang ke dalam orang-orang toxic positivity. Kemudian cobalah untuk bercerita atau ungkapkanlah apa yang sedang dirasakan ya, mau sedih, senang ataupun emosi positif ataupun emosi negatif, cobalah diungkapkan gitu. Eee eee, Coba untuk bercerita atau ya bercerita, berkeluh kesah kepada seseorang yang bisa kita percaya untuk memahami perasaan kita. Nah, kalau kita nggak nyaman, kalau misalkan kita nggak nyaman nih untuk cerita gitu ya, takut dibocorin atau gimana, kita bisa menggunakan media yang namanya buku gitu. Jadi kita bisa nulis di sana atau mau ngetik di laptop juga nggak apa-apa, yang penting emosi
negatif tuh tidak disimpan atau disangkal gitu, tetapi dirasakan. Kemudian yang kedua, itu coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Nah, perasaan negatif yang kita atau orang lain rasakan itu bisa muncul karena beberapa pencetus gitu ya, misalkan stres karena pekerjaan, karena tugas, terus kayak masalah keluarga, masalah finansial, hingga kayak gangguan tertentu gitu, misalkan gangguan mood ya teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, cobalah untuk memahami perasaan tersebut dan menemukan cara yang tepat nih. Kalau misalkan lagi pusing nugas, cara tepatnya apa ya? Misalkan makan dulu atau mau tidur dulu gitu. Nah, itu dicari cara itu agar cara yang temukan itu bisa tepat untuk melepaskan emosi negatif tersebut. Agar tepat bisa melepaskan gangguan mood tersebut sehingga bisa mengembalikan mood kita untuk mengerjakan tugas kembali. Kemudian jika hal ini terjadi pada temanmu, biarkanlah dia nih meluapkan emosi-emosinya yang sedang dia rasakan misalkan atau permasalahan contohnya misalkan baru putus gitu kan teman-teman sekalian, ya udah biarin aja dia meluapkan emosi dia kayak nangis ataupun marah-marah, biarin aja, kita dengerin aja. Nah, karena setiap orang tuh nggak bisa kita hakimi meskipun memang kita berdiri di tanah hukum ya, tapi tidak bisa menghakimi perasaan seseorang yang tentunya pasti beda-beda ya teman-teman sekalian. Kayak aku perasaannya kayak gini, mungkin kalian kayak gimana, mungkin teman-teman yang lain juga kayak gimana. Jadi beda-beda. Nah, tidak bisa langsung dihakimi apalagi Eee, hanya semata-mata karena dia tuh jujur terhadap perasaannya sendiri. Karena itu, daripada memberi komentar yang buruk-buruk dan terkesan judgmental gitu ya, coba dipikir lagi untuk lebih berempati. Kemudian yang ketiga adalah membanding-bandingkan masalah hindari membanding-bandingkan masalah. Jadi, misalkan masalah aku lebih berat nih sebenarnya, cuman dia tuh kayak ceritanya mungkin agak terbilang berlebihan gitu kan. Nah, itu tuh beda-beda teman-teman, karena setiap orang tuh memiliki tantangan dan, masalahnya masing-masing. Apa yang kita anggap mudah, bisa saja terasa sulit gitu, untuk orang lain dan bisa aja sebaliknya, misalkan kita merasa sulit banget nih, masalah ini kok nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai. Nah ternyata, kalau misalkan dibandingkan sama orang lain gitu ya, itu terasa lebih mudah gitu. Jadi kan, terdapat perbedaan yang signifikan kan, jadi permasalahan orang tuh beda-beda. Nah, kita coba hindari untuk membanding-bandingkan masalah gitu loh. Nah, maka dari itu, nggak adil rasanya kalau misalkan kita tuh ngebandingin apa yang kita alami, dengan masalah orang lain gitu. Daripada membandingkan diri sendiri dengan orang lain lebih baik, kita tuh berusaha untuk menghibur diri agar kondisi dan perasaan kita tuh kembali pulih gitu. Kemudian yang keempat adalah mengurangi penggunaan media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan media sosial itu bisa memicu, seseorang menjadi toxic, positivity karena media sosial tuh, apa ya, bisa mempengaruhi itu yang seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kalau misalkan toxic positivity itu bisa muncul dari, media sosial. Nah, alangkah baiknya kita tuh mencoba untuk mengurangi yang namanya, media sosial itu. Kelola juga akun sosial media, kelola pertemanan, kelola explore. Jadi ketika kalau misalkan di Instagram atau di TikTok, kita kelola nih explore kita yang muncul di, halaman media sosial kita. Jadi nggak terlalu membuat kita tuh semakin sedih atau terpuruk ngelihat kehidupan orang yang sangat berbeda-beda. Nah, singkirkan orang-orang yang membuat kita tuh kurang bermanfaat lah ya. Jadi singkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kita tuh kurang bermanfaat atau memprovokasi, emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Kemudian daripada kita menghabiskan waktu gitu ya untuk, scrolling media sosial, lebih baiknya kita tuh, membuat diri kita tuh lebih produktif lagi teman-teman sekalian, dengan cara ya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang belum sempat selesai gitu. Terus mengasah skill, terus melakukan me time terus bisa melakukan me time juga atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang membuat kita tuh, lebih bahagia gitu. Misalkan kita lebih bahagia nih masak, ya udah kita masak, atau kita lebih bahagia, ke pantai atau bersepeda, ya udah lakukan. Jadi mengurangi penggunaan media sosial. Nah, kalau misalkan, nggak di apa ya, ya itu mengurangi penggunaan media sosial. Kemudian, setelah ya mengetahui tadi ciri-cirinya, terus cara menghindarinya,
kan teman-teman sekalian udah pada tahu nih ya. Nah, coba untuk diterapkan gitu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang memang memicu si toxic positivity itu sendiri. Nah, terapkan juga cara-cara dari menghindari toxic positivity yang telah dipaparkan tadi di atas agar kita tuh terhindar dari sikap atau pikiran-pikiran yang memicu toxic positivity itu sendiri atau bisa aja kita menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain. Auzubillah min dzalik ya teman-teman sekalian. Nah, ingatlah kalau misalkan nggak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja gitu. Jadi nggak perlu menyangkal emosi yang gelisah, sedih, mau marah gitu atau kecewa, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Jangan takut untuk dibilang alay atau lebay gitu karena memiliki emosi negatif seperti itu, enggak. Tapi dikeluarkan dikeluarkan aja. Jadi tidak perlu untuk menyangkal kesedihan atau berpura-pura bahagia di depan media sosial atau di depan orang lain gitu ya, teman-teman sekalian. Karena kehidupan yang kita jalani dengan kehidupan yang orang lain jalani pasti berbeda. Pasti kita memiliki warnanya masing-masing, masalahnya masing-masing, dan penyelesaiannya masing-masing. Nah, ada kalanya kita merasa bahagia atau puas, dan ada kalanya juga kita merasa sedih atau kecewa. Jadi itu sesuatu yang normal dan tidak perlu disangkal. Nah, jika kita atau teman-teman sekalian terjebak dalam toxic positivity hingga merasa kualitas hidup teman-teman sekalian atau hidup kita itu terganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Jadi, kalau misalkan memang udah tahap parah nih ya, kayak kita tuh nggak bisa nih untuk menerapkan cara-cara menghindari toxic positivity, coba untuk berkonsultasi ke psikolog. Nah, kalau misalkan kita tadi udah ngobrolin tentang pengertian, kemudian ciri, tanda-tanda, dan juga cara menghindarinya, aku mau berbagi sedikit pengalaman aku yang menurut aku ini aku termasuk dalam toxic positivity karena aku nih ketika apa ya menjalani satu hari itu aku pasti harus melakukan to do list yang aku udah eh, tulis atau yang aku udah ketik sehari sebelumnya atau malam sebelumnya. Nah, ketika aku tidak menyelesaikan list itu hari itu tuh pasti aku bisa kena gangguan mood ya. Jadi aku nggak mood gitu lah seharian. Nah, setelah aku baca-baca artikel atau baca-baca jurnal dan tahu kalau misalkan ada yang namanya toxic positivity ini aku ngerasa, oh iya ya berarti aku termasuk ke dalam toxic positivity. Gimana ya caranya? Ya caranya itu yang pertama lebih kalau dari aku pribadi ya lebih memahami diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa dilaksanakan gitu ya pada hari ini, ya udah nggak apa-apa di keep untuk besok atau besoknya lagi. Jadi kita tuh nggak udahlah nggak bisa, nggak usah dikerjain, enggak. Tapi kita bisa keep lagi besoknya atau minggu depan atau bulan depan. Jadi nggak yang pasrah banget gitu loh. Nah, kemudian yang kedua tuh lebih mendekatkan diri kepada Allah juga. Jadi eh, kalau bahasanya tuh tawakal ya sama apa yang udah jadi ketetapan Allah gitu. Kalau misalkan memang takdirnya nggak berjalan seperti list yang kita pengen gitu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin akan diganti yang lebih baik lagi. Jadi lebih ke arah bersyukur aja bersyukur aja tentang hari yang kita dapatkan ini gitu. Nah, mungkin juga teman-teman aku sekalian atau teman-teman sekalian juga pernah merasakan tanda-tanda dari toxic positivity ini sendiri. Nah, sebenarnya melihat ataupun berpikir ke arah yang positif tuh memang bagus ya teman-teman sekalian. Cuman kalau misalkan terlalu berlebihan juga itu tidak baik untuk kesehatan mental kita gitu ya. Karena sesuatu yang kita anggap sepele ya. Ini kan termasuknya hampir menurut aku ini termasuk yang ke dalam sepele ya karena cuman kata-kata doang gitu. Tapi sebenarnya diksi-diksi kata yang salah atau diksi-diksi kata yang memang kurang tepat itu bisa menyebabkan kesalahpahaman artinya, kesalahpahaman pesan yang diterimanya. Jadi eh, selagi kita masih mempunyai waktu untuk introspeksi diri gitu ya, untuk menjadi diri kita lebih baik lagi, ayo teman-teman sekalian kita hindari yang namanya toxic positivity ini. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan tentang toxic positivity. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata, mohon maaf bila banyak salah perkataan, perbuatan, atau penyampaian informasi. Bisa langsung kasih kritik dan saran di media sosial aku di Instagram @azmuharika. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.